Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya, saya di sini akan menjelaskan tentang cara membaca micrometer stroke. Ya, bagaimana cara membaca micrometer stroke? Di sini kita mengenal di micrometer stroke itu ada dua skala. Ini skala utama, ya, yang saya tunjuk sebelah kiri ya. Yang vertikal ini adalah skala Nonius atau dibilangnya skala putar. Apa kegunaan dari micrometer stroke? Micrometer stroke itu digunakan untuk mengukur panjang bisa atau mengukur ketebalan suatu benda. Contohnya apa saja yang diukur ketebalannya? Bisa kertas, ya. Atau kalau kertasnya selembar kan susah untuk diukur. Maka kita butuh alat. Ini yang dinamakan micrometer stroke. Atau ketebalan aluminium, ketebalan kawat dan lain-lain. Ya. Nah, yang pertama kita harus bisa baca skala utama. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat. Di sini ada sebelah kiri, itu skala utama ya, seperti penggaris ya. Kemudian yang vertikal ini adalah skala Nonius. Patokannya yang mana nih? Patokannya itu garis antara ini nih, yang memisahkan antara skala utama dan skala Nonius. Ya, ini garis ini. Ya, ini sebagai patokan untuk melihat skala utamanya. Ya. Nah, berarti garis sebelum ini yang mana? Garis sebelum ini yaitu ada di garis ini, yaitu angka 20. Ya. Ini dihitungnya dari 0, 15, 20. Nah, 20 ini adalah garis sebelum yang memisahkan ini, patokannya. Ya. Kemudian ada garis kecil di bawahnya. Garis kecil di bawahnya itu dia menandakan berarti 20,5. Karena setiap garis yang kecil-kecil ini adalah perwakilan dari 0,5. Ya. Jadi di sini dihitungnya skala utamanya yaitu 20,5 yang bawah. Ya. Itu yang skala utama. Satuannya apa? Milimeter. Ya. Kalau micrometer stroke itu satuannya milimeter. Nah, bagaimana skala Nonius atau skala putar? Skala putar itu dilihat yang mana? Garis yang menembus atau berimpit, ya, segaris. Yang mana nih dari skala utama nembus ke skala Nonius? Ini adalah garis yang menunjukkan skala Nonius. Berapa angkanya? Angkanya itu kita lihat yang merah ini ya. Ini garis ini di antara 10 sampai 15. Berapa? Ya kita hitung saja. 10, di sini 11, 12, di sini berarti yang merah 13. Maka didapatlah skala Noniusnya 13. Tapi karena ketelitian micrometer stroke dikali 0,01 mm, 13 ini dikali 0,01 meter, didapatlah 0,13 mm. Skala utamanya 20,5 mm. Hasil ukurnya skala utama ditambah skala Nonius, didapatlah penjumlahan ini sebesar 20,63 mm. Itu untuk mengukur micrometer stroke. Ya. Lanjut. Kita akan mengukur selanjutnya yang namanya jangka sorong. Ya. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur apa? Jangka sorong itu mengukur diameter suatu benda yang biasanya dalam bentuk bulat lingkar, ya. Itu juga ada dua skalanya nih, yang bagian atas, ya. Ini yang namanya skala ini skala utama yang bagian atas. Yang bagian bawahnya itu yang dikatakan sebagai skala Nonius. Bagaimana cara membaca skala utama? Patokannya yang mana? Patokannya adalah garis ini. 0 di bawah.
Tapi kalau dalam besaran fisika nggak ditulis nih angka 0 biasanya, ya. Jadi angka 0 ini, ya, kita anggap ini adalah 0. Ya. Ini adalah patokannya. Jadi sebelum garis di bawah, garis yang di atas itulah yang menunjukkan skala utama. Jadi yang mana? Ini skala utama. Kalau ini kan sudah lewat, ya. Kalau dia 4,6 sudah lewat dari angka 0 di bawah, ya. Maka yang sebelumnya siapa? Yang sebelumnya adalah garis ini. Berapa nilai ukur garisnya ini? Nilai ukur garis ini adalah 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, dan di sini ketemu 4,5. Itulah skala utama. Satuannya apa? Sentimeter. Kalau jangka sorong yang skala utamanya. Ya. Bagaimana skala nonius? Skala nonius yang paling bawah, bagian paling bawah. Jadi dilihat garis yang bawah saja. Yang mana? Dilihat yang segaris atau berimpit, ya, dari atas nembus ke bawah. Ini yang melingkar merah adalah garis skala nonius. Tapi karena skala nonius adanya di bawah, kita lihat yang di bawah. Berapa angka ini? Maka angka ini kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Maka didapatlah skala noniusnya 3. Tapi 3 di sini satuannya masih milimeter. Maka harus dikali ketelitiannya jangka sorong sebesar 0,01. Didapatlah 3 dikali 0,01 sebesar 0,03 cm. Gitu ya. Skala utamanya 4,5 cm, skala noniusnya juga harus sama, satuannya 0,03 cm. Lalu dijumlah, didapatlah hasil ukurnya sebesar 4,53 cm. Ya. Begitulah cara membaca mikrometer skrup dan jangka sorong. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.